Saya Nabila Zirus dari Banjarmasin, umur saya 32 tahun. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, tapi sebelum itu saya mau cerita terlebih dahulu. Ustadz, saya merasa seperti tidak dihargai sebagai seorang istri, apalagi sebagai seorang ibu. Awalnya pernikahan saya itu dijodohkan oleh tante saya sendiri. Saya nggak begitu tahu laki-laki tersebut, saya belum begitu mengenal. Saya hanya melakukan proses ta'aruf selama 1 bulan karena beliau paham agama. Waktu itu saya baru putus dari hubungan 6 tahun, lalu saya depresi, galau, dan tante saya itu ngajak saya ke pengobatan tradisional di Banjarmasin, yaitu di tempat laki-laki tersebut yang dijodohkan ke saya. Di situ saya disuruh mandi kembang. Mandi kembangnya itu cuman pakai kemben, jadi aurat saya kelihatan sama dia. Terus dimandikan gitu. Dengan tujuan untuk membersihkan hati, ringan jodoh, kayak gitu ya Pak Ustadz. Tapi ternyata setelah itu saya dijodohkan oleh tante saya dan tiba-tiba saya yang tadinya tidak mau jadi mau nikah dengan dia. Banyak sekali ternyata saya yang belum tahu tentang dia, status dia yang ternyata masih menjadi suami orang, istri siri, nikah siri, dan punya banyak sekali istri. Kemudian singkat cerita kami menikah. Mulai muncul permasalahan yang tidak kecil, contohnya dari paksaan tante saya itu, saya disuruh untuk menalangi biaya pernikahan. Karena katanya akan disanggupi oleh calon suami saya itu dan akan diganti. Lalu ternyata sampai sekarang pun tidak ada diganti sama sekali. Permasalahan tidak berhenti di situ saja. Yang paling menyakitkan ini ketika saya hamil, anak saya ternyata ketika saya hamil 6 bulan, keluarganya itu memfitnah saya. Saya dibilang hamil di luar nikah, padahal itu fitnah, tidak benar. Lebih menyakitkan lagi Pak Ustadz, suami saya menyuruh saya tinggal di rumah orang tua saya. Dia tidak mau serumah dengan saya. Jadi setelah itu saya di rumah orang tua saya, dia selalu datang setiap malam, pulangnya pagi. Dan dia tidak pernah mau datang ketika saya lagi haid. Jadi dia datang hanya setelah saya haid, itu Pak Ustadz. Dan dia tidak pernah memberi nafkah ke saya, nafkah materi, bahkan ke anak saya. Tapi ternyata dia masih memberi nafkah ke mantan istrinya, istri sirinya, dan yang lain-lain Pak Ustadz. Sementara saya yang masih sah sebagai istrinya saat itu, tidak pernah mendapat apapun, perhatian, tidak pernah dihubungi. Akhirnya qadarullah saya bercerai di Februari tahun 2024 kemarin. Saya minta talak. Dan akhirnya dia menalak saya. Ternyata yang paling pedihnya lagi Pak Ustadz, tante saya tahu sebelum saya nikah kalau dia udah punya istri sendiri. Tapi gak bilang ke saya. Dan hubungan saya dengan tante saya tidak pernah lagi bertegur sapa. Beliau lepas tangan, tidak pernah lagi menengok anak saya juga. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana tentang menikah karena nafsu? Menikah karena nafsu apakah hanya soal berhubungan badan saja? Dan soal mandi kembang apakah diperbolehkan dalam Islam? Juga soal ta'aruf. Orang yang memperkenalkan ta'aruf itu harus orangnya seperti apa? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sayang semua pemirsa Trans TV, apa yang Mbak Nabila rasakan
Dan apa yang beliau alami tidak mudah untuk bisa dihadapi. Tentu ujiannya sangat berat. Tentu cerita yang datang kepadanya sangat luar biasa. Dan selalu AA menyampaikan, kenapa kita diuji dengan ujian seberat itu? Karena Allah tahu kita sekuat itu. Maka Mbak Nabila dari hati yang paling dalam, semoga apa yang terjadi kemarin sebagai ujian yang berat menjadikan Mbak Nabila semakin kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang tadi Mbak Nabila sampaikan ke Ahilman. Yang pertama terkait menikah dengan nafsu. Tentu jawabannya tidak boleh. Menikah itu karena cinta. Dan cintanya karena Allah. Menikah itu untuk bisa mendapatkan ketenangan, untuk bisa mendapatkan kasih sayang, untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untukmu pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar engkau merasakan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan engkau mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebaikan yang pada akhirnya mengantarkan keberkahan. Maka mohon maaf, jangan menjadikan pernikahan sebagai alat untuk pemuas nafsu sesaat dalam kehidupan. Tapi nikah itu jalan keberkahan. Nikah itu jalan kebaikan. Nikah itu jalan kebahagiaan yang mengantarkan kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Maka Mbak Nabila tentu tidak boleh menikah karena nafsu. Dan selamat Mbak Nabila dijauhkan oleh Allah dari orang yang pernah menyakiti. Semoga bisa diambil pelajaran yang besar dari apa yang terjadi. Yang kedua, beliau bertanya terkait dengan mandi kembang. Ahilman tidak tahu seperti apa prakteknya, tapi kalau selintas mohon maaf. Mandi kembang izin. Menggunakan pakaian yang terbuka auratnya, dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, haram atau tidak? Dari prakteknya sudah salah, melanggar syariat Allah. Maka hati-hati ya, bunda sayang, pemirsa, terus belajar ilmu agama lebih dalam. Terus memperkaya diri kita dengan ilmu lebih kuat. Jangan mudah juga tertipu dengan casing orang. Kita mudah menjatuhkan seseorang dari penampilan yang mungkin penampilannya biasa saja, tapi sering kita hina. Hati-hati. Ada orang yang mungkin kita lihat biasa saja, tapi dia punya sikap yang baik, punya akhlak yang baik. Boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah daripada orang yang akhlaknya buruk. Setuju? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang dari tampilan luarnya, tapi Allah melihat orang dari hati dan amalnya. Maka tentang mandi kembang, tentang praktek-praktek yang dalam tanda kutip kita harus lebih cermat dan teliti seperti apa prakteknya, harus lebih hati-hati. Jaga diri, jaga hati. Jangan sampai kita terjerumus pada perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga terkait dengan ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Maka pastikan orang yang sedang kita ta'arufin itu orang yang ingin kita kenal. Setidaknya ada 3 poin yang harus kita pastikan. 1, dalam ta'aruf itu ada tujuan. Tujuannya apa? Menikah. Jadi mohon maaf, kalau kita nyebutnya ta'aruf tapi gak ada tujuannya, itu mah gak jelas. Harus ada tujuannya apa? Menikah. Kemudian yang kedua, pastikan kita benar-benar mengenal
orang yang kita ta'arufin, dan kita juga memastikan kalau ada orang yang ngenalin kita untuk ta'aruf, pastikan orang itu juga baik. Tapi kan selintas kalau tadi Mbak Nabila cerita, ini tantenya yang sayang sama Mbak Nabila, yang tahu Mbak Nabila. Ahilman masih nggak tahu ya kenapa tantenya bisa mengenalkan dengan orang seperti itu. Atau jangan-jangan juga tantenya nggak tahu. Mungkin tantenya juga tertipu dengan orang ini. Husnuzonnya AA ya. Tapi kalaupun misalnya tantenya tahu dan ternyata menjerumuskan keponakannya untuk menikah dengan orang yang salah, berarti di sini ada sesuatu yang nggak baik dari sikap tante sama ponakannya. Dan yang ketiga, dalam proses ta'aruf jangan sampai melanggar syariat Allah. Maka disebutkan gak boleh berjalan berduaan. Betul gak? Harus ada perantara, harus ada wasilah. Maka pastikan jangan sampai menggunakan dalih ta'aruf tapi kemudian melanggar syariat Allah. Doa AA, semoga Mbak Nabila pelan-pelan Allah sembuhkan hatinya. Allah ganti semua kisah yang pernah ada dalam hidupnya dengan ganti yang lebih baik. Dan jadi pelajaran untuk pemirsa Trans TV juga, jangan mudah menerima seseorang yang belum kita kenal lebih dalam seperti apa orang tersebut. Semoga Allah menjaga kita semua dari orang-orang yang tidak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Gemetar pasti, terus kayak shock, terus nangis, sampai teriak-teriak histeris karena saat itu saya dilabrak juga kan sama istri-istrinya. Jadi saya viral juga di Twitter, di mana-mana. Jadi saya tuh kayak mau gitu, kayak mau berkali-kali. Karena saya pikir saya nikah dengan yang paham agama itu bisa nggak ada menemukan musibah kayak gini gitu. Ternyata malah bikin hidup saya hancur gitu pada saat itu, gitu. Berhenti di situ dunia tuh. Kalau tante masih mau datang ke rumah minta maaf atau jenguk anak Ila gitu, masih siap diterima, masih mau memaafkan. Setiap hari itu saya nangis gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah tenang dan beliau juga ngasih nasihat gitu ya, benar-benar kena gitu ke hati saya gitu. Nama saya Anggun, saya dari Surabaya, Ustadz. Saya di sini berniat buat sharing sekaligus tanya ya Ustadz tanpa menyudutkan berbagai pihak. Jadi saya ini anak tunggal yang dari lahir itu ditinggal oleh bapak kandung saya sejak dalam kandungan. Lalu sejak lahir saya itu tinggal bersama nenek saya sampai saya TK. Karena ibu saya harus merantau dan mencari uang. Nggak lama kemudian alhamdulillah di umur saya 2 tahun ibu saya menikah dengan bapak saya yang sekarang. Yang sudah saya anggap seperti bapak kandung saya sendiri. Mulai TK saya diajak ke Surabaya Ustadz sama orang tua saya, diajak merantau. Trauma ini mulai muncul saat saya diajak ke sana. Orang tua saya mungkin ingin mendidik saya mandiri Ustadz, menjadi anak yang mandiri. Namun di hati saya itu seperti menolak Pak Ustadz. Setelah menikah, alhamdulillah mental saya sangat aman Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bahagia dan dikaruniai oleh 1 anak. Tapi masalah itu muncul lagi ketika saya hamil anak kedua. Saya hamil anak kedua itu ada kelainan Pak Ustadz anaknya. Anak saya ada kelainan hidrosefalus. Jadi kepalanya membesar penuh dengan cairan dan otaknya hampir nggak ada. Di situ hati saya benar-benar hancur, benar-benar nggak tahu lagi. Dunia saya berhenti di situ Pak Ustadz. Jadi saya sudah pergi ke dokter, sudah kemana-mana dan saya itu memutuskan untuk terminasi janin saya Pak Ustadz. Karena saya nggak sanggup, karena saya punya anak 1 yang pertama itu kalau sakit sedikit aja rasanya itu nggak kuat Pak Ustadz. Apalagi saya harus melihat anak saya menderita seumur hidup. Dan apalagi melihat saya hidup selama ini seperti ini, saya sepertinya nggak bisa Pak Ustadz. Habis itu
Saya cerita sama orang tua saya, atau orang tua saya nggak setuju saya terminasi. Bahkan beberapa dari mereka ada yang bilang saya buang anak saya. Di hati yang saya sangat hancur, Don. Saya malah mendapatkan perkataan seperti itu, Pak Ustadz. Saya juga dibilang nggak bisa merawat anak pertama saya. Padahal saya sudah berusaha sebaik-baiknya menjadi seorang ibu, Pak Ustadz. Selama ini kan kalau kita setiap ngobrol atau membahas, kan sempat dibahas sebelum terminasi itu, ujung-ujungnya tetap bertengkar, Ustadz. Bertengkar hebat waktu itu, waktu diskusi soal itu. Padahal maksud saya, apapun keputusan saya ini kan anakmu, tolong dihargain gitu loh. Maksud saya itu seperti itu, saya butuh support. Pertanyaan saya di sini, Pak Ustadz, bukankah seorang ibu itu masih tetap butuh ibu, Pak Ustadz? Dan banyak yang bilang seburuk-buruknya orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Lalu boleh nggak saya, Pak Ustadz, saya tanya, seburuk-buruknya anak, bukankah dia tetap anakmu, tetap darah dagingmu yang kau kandung? Apa anak itu nggak boleh sakit hati, Pak Ustadz, pada orang tua? Apa anak itu nggak berhak sakit hati pada orang tua, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Mbak Anggun dan semua pemirsa yang sedang punya masalah dengan orang tua, nasihat AA yang pertama, siapkan ruang di hati untuk selalu mencoba memahami keadaan orang tua kita. Orang tua berbuat sesuatu, berkata sesuatu kepada anaknya. Kalau orang tua itu baik, pasti yang disampaikan itu untuk kebaikan anaknya. Yang kedua, setelah kita mencoba melapangkan hati untuk menyiapkan ruang tadi, maka yang kedua, jalin komunikasi dengan orang tua. Kadang orang tua butuh didengar. Kadang orang tua itu memang butuh untuk dianggap oleh kita. Walaupun nanti jawabannya kita yang milih. Tapi setidaknya kalau orang tua ngasih masukan, dengar aja dulu. Nah, nanti baru yang ketiga, setelah kita menjalin hubungan dengan baik, komunikasi dengan baik, baru kita sampaikan apa yang kita maksud lebih baik. Berarti sebaliknya, kalau orang tua pengen didengar, kalau orang tua pengen dianggap, kalau orang tua juga pengen dijaga hubungannya dengan baik, maka orang tua pun harus melakukan hal yang sama dengan anaknya. Ayo belajar bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala Ismail itu sudah tumbuh dewasa, sudah menjadi baligh. Apa? Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuka, aku bermimpi dalam tidurku harus menyembelih dirimu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangzur mada taro, apa pendapatmu? Kemudian apa kata Nabi Ismail jawabannya? Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Itu prosesnya setelah komunikasi. Berarti di keluarga komunikasi penting atau tidak? Orang tua nanya sama anak, penting atau tidak? Jangan selalu ingin dimengerti, tapi kita lupa untuk mencoba mengerti perasaan anak kita. Maka kalau anak yang tidak baik kepada orang tua disebut dengan durhaka, tapi kalau ada orang tua yang tidak baik kepada anaknya disebut dengan zolim. Jangan sampai menggunakan nama orang tua untuk menghancurkan hati anak. Jangan sampai menggunakan atas nama orang tua harus mengubur mimpi, cita-cita, kebaikan dari anaknya. Jangan benci sama orang tua. Bagaimanapun tidak akan mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Bagaimanapun tidak mungkin kita tumbuh besar seperti ini
kalau tidak ada doa orang tua kita. Terlepas seperti apa sikap orang tua kita, biarkan itu jadi urusan dia dengan Allah. Betul? Tapi sikap kita sama orang tua jangan menjadi hancur dan rapuh karena orang tua kita tidak berbuat baik sama kita. Percayalah, seorang anak yang pandai membahagiakan orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya punya salah sama dia, Allah akan gantikan dengan banyak kebaikan dalam hidupnya. Perkenalkan, nama saya Maya dari Majelis Taklim Saleha Cikarang. Izin bercerita, Hilman. Di awal pernikahan itu saya merasa baik-baik saja. Sampai di 5 tahun pertama suami mengkhianati saya, berselingkuh. Saya maafkan karena dengan alasan kasihan anak. Di 7 tahun berikutnya mengulangi lagi. Saya maafkan. Sampai keadaan tuh berulang sampai keempat kali. Terus saya tuh merasa, ya Allah kok gue dijolimin banget sama suami gitu. Sampai akhirnya saya membalas keadaan yang sama. Memang saya akui saya salah pada saat itu. Cuma ya gimana ya, kalau udah sakit hati kelewat banget gitu. Kayaknya kesabaran aku udah nggak ada batasnya deh gitu. Akhirnya saya menjalin kasih dengan mantan pacar waktu SMA. 3 bulan perselingkuhan saya suami tahu. Dia nggak menerima, akhirnya terjadilah perpisahan itu. Sampai sekarang itu yang menjadi ganjalan di hati saya gini, kok selalu sayang yang di pojokan gitu sama anak saya. Sampai saya bertanya kabar pun sama anak, ujung-ujungnya sindiran. Saya bilang gini, sayang lagi apa? Kan saya WA ke anak saya. Dia bilang gini, lagi sakit hati jadi anak broken home. Kok selalu disindir-sindir kayak gitu saya. Jadi ya Allah kok gue melulu sih yang gitu. Sementara ayah kamu juga salah kan gitu. Mohon maaf, anak ibu tinggal sama siapa sekarang? Sama ayahnya, 1 tahun belakangan ini sama ayahnya. Kemarin kan sama saya ya, karena saya kan udah berpisah 6 tahun belakangan ini. Okay. Nah terus 1 tahun belakangan ini juga saya didekatin sama laki-laki, dia mau mengajak saya untuk berumah tangga. Tapi saya takut mengulangi kesalahan yang sama, karena kan kebetulan calon saya ini lajang ya. Dia bilang gini, aku gak setuju karena dia masih bujangan, dia bilang kayak gitu. Ya udah saya terima. Akhirnya saya bilang kayak gini, yaudah deh ibu gak akan nikah sampai nanti tua juga, ibu mau hidup sendiri aja. Yaudah bagus, bilangnya gitu ini aja saya minta solusinya, doa apa yang bisa membuat anak saya hatinya lebih lembut lagi gitu. Dan tidak menyalahkan saya terus gitu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pernikahan itu ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti ujiannya juga dikit apa banyak? Banyak. Maka jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam, malah apa? Kebakaran. Tidak harus membalas sakit hati kita dengan sikap yang akan membuat orang lain sakit hati juga dengan perbuatan kita. Maka Bunda izin, tentu apa yang Bunda lakukan kemarin juga suatu kekeliruan yang harus benar-benar bertaubat, minta ampun sama Allah. Jadi kalau ada pasangan kita yang berkhianat, jangan membalas dengan pengkhianatan juga. Karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Yang ada malah menambah persoalan yang lain. Yang kedua, Bunda sayang, tentu yang menggenggam hati anak Bunda adalah Allah. Yang membolak-balikin hati anak Bunda adalah Allah. Maka tentu sakit jadi Bunda disalahin terus. Tentu sakit disudutkan terus. Tapi boleh jadi ini adalah konsekuensi yang Bunda dapatkan. Dan boleh jadi cara Allah menghapuskan setiap kesalahan yang kita lakukan. Kalau hidup ini semuanya baik-baik saja, maka di mana Bunda mendapatkan pahala sabar? Kalau hidup ini semua orang menyenangi kita, mencintai kita, maka di mana Bunda mendapatkan pahala memaafkan? Masing-masing masalah itu harus diurai. Jangan semakin ditumpuk. Jadi ini pelajaran ya. Jadi kalau Bunda punya persoalan, belajar mengurai masalah. Belajar ngelis
ngedetailin masalahnya apa. 1, 2, 3, 4. Nanti bunda belajar mana yang jadi prioritas. Mana yang harus diselesaikan pertama kali. Jangan ditumpuk. Makin ditumpuk masalah makin gak ketemu. Nanti mental health bundanya terganggu. Nanti sakit. Nanti capek. Kalau udah sakit hatinya sulit untuk balik lagi. Maka sekarang bunda urai semua masalahnya. Bunda sudah bercerita sama AA. Mudah-mudahan lebih tenang, lebih lapang. Saya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi itu mungkin sudah menjadi takdir dari kehidupan saya. Betul. Gitu. Nah Saya sekarang sudah memaafkan. sekarang tinggal bunda mengurai masalahnya. Oke, anak ada masalah, oke. Terus bunda ada yang datang baru tadi, oke dilihat. Terus bunda dengan hubungan yang lain seperti apa? Diurai nanti. Kalau sudah bisa diurai masalahnya apa, bunda bisa menentukan langkah-langkahnya seperti apa. Insya Allah bunda, yang menggenggam hati manusia itu Allah. Cukup angkat tangan, doa sama Allah. Bunda perbaiki semuanya, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jangan sibuk dengan manusianya, tapi sibuk dengan Allahnya. Semoga itu jadi awal bunda bisa mengurai semua masalah yang sedang bunda alami. Insya Allah. Jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak mau melakukannya. Karena saya sadar itu ya satu kesalahan lah. Akhirnya kan rumah tangga saya juga berantakan gitu. Yang dari awal pun saya tidak mau menginginkan ada di posisi itu gitu. Karena saya sakit hati yang sudah berkali-kali. Seandainya kamu masih menyalahkan ibu, sekali lagi ibu minta maaf. Tolong beri kesempatan ibu untuk menjadi ibu yang baik buat kamu. Apapun keadaannya, ibu merangkul kamu bersama doa, itu saja. Dapat saya petik ya dari kajian Ahilman, saya baru sadar ternyata ya jangan memadamkan api dengan api. Gitu. Biarkanlah si dia melakukan menyakiti hati kita. Kan kita punya Allah gitu ya. Nanti biarkan aja Allah yang akan membalas sakit hati kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti, usia saya 45 tahun. Saya seorang istri mempunyai 3 anak. Awal rumah tangga saya alhamdulillah baik-baik aja selama 10 tahun. Setelah itu singkat kata ya Ahilman, ada pihak ketiga dalam rumah tangga saya. Saya minta diceraikan. Awal dia tidak mau menceraikan saya, tetapi saya tidak mau intinya ya Pak Ahilman. Setelah itu dia setuju untuk pisah. Setelah untuk pisah, anak memang di saya. Tapi setelah anak di saya, dia tidak memberikan nafkah gitu. Akhirnya saya menuntut anak dan dia mengambil anak saya semuanya. Setelah anak saya sama dia, saya punya anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saya kepikiran anak saya yang perempuan ya Ustadz. Akhirnya dia memberikan anak perempuan ke saya. Yang anak saya yang kedua, dia merasa gak diperhatikan sama ayahnya. Ayahnya tuh sibuk dengan main motor gitu ya. Pernah dia puasa gak ada apa-apa. Dan ayahnya sibuk dengan istrinya. Dia cerita ke saya, Bun, kenapa sih cerai kok aku jadi seperti ini gitu. Ya saya jelaskan ya. Kalau saya udah bilang sama mantan suami saya ingin mengambil dia. Ya. Tapi dia ingin, kalau anak ke saya semua, dia ingin memutuskan semuanya, biaya saya yang nanggung. Sedangkan saya berumah tangga. Setelah itu, sekarang istrinya ingin mengambil anak-anak saya semua. Saya dijelek-jelekin. Dibilangnya, ibu kamu tidak mau mengurus. Dibilangnya, ibu kamu berjiwa manusia. Bagaimana sikap saya untuk anak-anak saya, sampai saya takut anak-anak saya membenci saya. Ya semoga tidak Ustadz ya. Itu saya ingin tanyakan saya seperti apa. Apakah saya harus jelek-jelekin juga ibu tirinya, kan saya tidak mau gitu.
Untuk apa lagi gitu. Yang penting jangan anak-anak saya gitu loh yang diganggu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nasihat AA kepada semua yang dengan izin Allah harus berpisah rumah tangganya. Jangan sampai perpisahanmu di rumah tangga yang jadi korbannya adalah anak-anakmu. Maka dari awal komitmen itu harus dijaga. Makanya hati-hati dengan perpisahan. Karena memang banyak pihak yang kemudian harus merasakan sakit. Bukan tentang dua pasangan ini, tapi lebih dari itu kalau ada anak, mungkin anak yang akan lebih sakit. Maka yang pertama, tolong belajar memahami. Bunda juga belajar memahami, ayah juga belajar memahami, dan izin istri baru dari suami beliau juga belajar memahami. Karena bagaimanapun ibu kandung tidak akan bisa tergantikan, dipisahkan dengan anak kandungnya. Dan itu yang harus dipahami. Maka kalau dia ibu sambung yang baik, pasti akan mengajarkan anak sambungnya untuk tetap menghormati ibu kandungnya. Bukan berarti menjatuhkannya. Yang kedua, ibu terus berbuat baik. Doain anak ibu. Sekarang ada media komunikasi yang sangat banyak. Bisa video call, bisa telepon. Ibu bisa datangi. Ibu kalau ada rezeki berbagi. Kalau ada waktu jalan-jalan dengan anak, siapin. Percayalah, sikap kita yang terus baik sama anak akan tetap menjaga perasaan anak untuk tetap baik sama kita. Anak kita dihasut, diomongin sama siapapun tidak akan ngaruh kalau dia lihat sendiri ibu kandungnya tetap baik kok sama aku. Walaupun ibu kandungnya harus berpisah dengan ayahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman SMA-nya pernah datang ke rumah. Awal tuh kan mengajak kerjalah di Bali. Itu karena mantan suami saya itu kan waktu itu pulang dari Kanada karena COVID ya. Nah setelah itu diajaklah, ternyata temannya ini mungkin mempunyai hutang kali ya. Jadi teman dari teman SMA-nya itu kan sudah mulai suka dengan mantan suami saya gitu. Nah dari situlah berlanjut. Responnya ya memang ngadu ke saya. Dia bilang, Bun, sebelum kita berangkat ke Bunda, kita di briefing dulu di rapat keluarga dia. Dan dia bilang, saya adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Aduh Mbak, saya kalau soal anak nangis Mbak nanti. Kamu mestinya sayang sama ayah kamu, bukan sama ibu kamu. Gitu Mbak. Dapat dari Ahilman yang kita harus tetap berbuat baik terhadap anak-anak, terhadap siapapun, karena kita serahin saja sama Allah. Pastinya anak-anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Duhai Allah yang maha menentukan takdir. Terima kasih atas setiap takdir yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih atas semua cerita hidup yang kau hadirkan kepada kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering mengeluh atas setiap nikmat yang kau berikan. Ya Allah, maafkan kami jika kami sering membenci takdir yang kau tentukan untuk kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, hari ini ada di antara kami yang sedang diuji rumah tangganya, yang sedang diuji keluarganya, yang sedang diuji ekonominya, yang sedang diuji dengan rasa sakit dalam hatinya, trauma dengan masa lalunya,
Ya Allah, semua yang terjadi pasti telah Engkau takdirkan jauh sebelum kami dilahirkan. Kami mohon ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.